ونفعنا به وبعلم الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجهد نفسه juhdan. Dan la jangan yujhad dipaksakan nafsahu dirinya juhdan dengan paksaan, dan la tidak yud'if melemahkan an-nafsa tubuh hatta sehingga yang qati'ah putus andai al-amali perbuatan bal tetapi yasta'mil berbuat ar-rifqo dengan kelembutan fi dzalika yang pada demikian itu. Warifku adapun kelemah lembutan aslun itu adalah pokok azimun yang besar fi pada jami'i seluruhnya al-asyai perkara. Jadi anak-anakku, pesan mu'alif kepada kita semuanya, kita tidak boleh memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Contoh misalnya, ada orang yang puasa setiap hari, tapi dengan puasa itu ternyata menjadikan malas belajarnya, malas jamaahnya, malas tahajudnya, malas duhanya. Maka lebih baik amalan yang sunnah ini kita tinggalkan, kita ambil yang pokoknya, sarinya. Karena apa? Dalam rangka kita mencari ilmu. Maka lebih baik kita mendapatkan ilmu, meraih apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan, dengan mungkin meninggalkan riyadhah. Yang kalau riyadhah puasa itu menyebabkan dirinya tidak bisa istiqomah dalam menuntut ilmu itu. Yang sering Abi sampaikan kepada anak-anak yang sedang riyadhah puasa Quran, kalau memang puasanya mengganggu, nggak usah puasa ya, yang setiap hari itu puasa Quran. Lebih baik kita dengan sungguh-sungguh untuk menghafal Al-Quran. Kalau puasa itu mengganggu murajaahnya, jadi lemah, mau murajaah, mau menghafal lemes badannya, mau murajaah nggak ada stamina dan seterusnya. Lebih baik tinggalkan puasa hariannya itu, yaumiyahnya,
kita ambil yang tujuan pokoknya. Tapi kalau dengan puasa justru semakin mendekatkan diri kepada Allah, nikmat bangun malamnya, mudah menghafalnya, mudah setiap mendapatkan pelajar ilmu-ilmu dari guru-guru yang mengajarnya, ya harus dilanjutkan. Ya, tapi kalau membawa mudarat lebih baik tinggalkan. Warifku itu artinya sesuatu yang dilakukan secara terus menerus, continue, ya, dengan kesungguhan, dengan keyakinan, dengan keoptimisan. Aslul azimun bi jamil asya. Maka komitmen continue dalam belajar itu adalah pokok dasar yang paling besar manfaatnya di dalam meraih cita-cita kita semua. Yang penting apa tadi? Komitmen continue, istiqomah. Insyaallah akan terwujud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ingatlah, inna sesungguhnya hada ini ad-din agama, matinun kokoh, fa'augilu, maka augilu, libatkanlah dirimu, fihi di dalam agama, bi dengan rifkin, pelan-pelan, bi dengan rifkin, halus, lembut, dengan terus menerus. Wala tubghid, wa dan la jangan tubghid, bosan. Tubghid jangan bosan. Ala atas nafsika dirimu, ibadatullah, beribadah kepada Allah. Pesan Allah jangan sampai, ya, sungguhnya agama ini kukuhnya. Agama ini adalah kerja nyata yang bisa mengantarkan seseorang meraih kemuliaan dunia akhiratnya. Maka kita wajib untuk ikut andil, ikut serta dalam menyampaikan dakwah mulia ini. Apa dakwah kita? Kita punya ilmu Al-Quran, ajarkan Al-Quran itu. Kita punya ilmu fikih, ajarkan ilmu fikih itu. Kita punya ilmu bahasa, ajarkan bahasa itu. Karena semua itu diantaranya kita ingin menjadi orang-orang yang khairun nas anfa'u linnas. Baik-baik manusia adalah orang yang manfaat kepada yang lain. Asal yaitu dengan apa? Komitmen, kesungguhan, dan terus menerus. Jangan pernah kita bosan. Satu, bosan, malas. Itu adalah penyakitnya para penuntut ilmu. Malas, bosan. Ya, kalau itu kita lawan, insya Allah rasa malas, rasa bosan akan hilang seiring dengan komitmen yang lebih mendominasi, kesungguhan, ya, mudawamah, istiqomah, terus lakukan itu, maka sifat malas akan hilang dari diri kita. Fa innal mumbit, fa maka inna sesungguhnya al mumbita, apa mumbita di situ syarahnya Mas Ali? Meneguhkan apa?
kendaraan. Coba di isyaratnya. Orang yang putus kekuatan, orang yang putus kekuatan An-Rajul alladhi in qata'a quwwatu dirihi wa markabu ya. Markabu itu kendaraan, markabu itu. Wa maka ina sungguhnya al-mumbita, yaitu suatu kendaraan yang ditumpanginya la ardun, la tidak ada ardun, menempuh perjalanan di muka bumi ini, kotoa yang putus, wala dhuhron wa dan la tidak dhuhron, jelas abqa, abqa yang tersisa. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa libatkanlah dirimu dalam urusan agama dengan pelan, pasti, komitmen, istiqomah. Jangan pernah dirimu merasa bosan dan malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang mematahkan kendaraannya tidak akan bisa menempuh perjalanan, bahkan akan kehilangan kendaraannya itu. Kenapa? Karena tidak komitmen, tidak ada kesungguhan. Wa qala alaihi salatu wassalam, nafsuka matiyatuka, nafsuka dirimu atau badanmu, matiyatuka itu adalah kendaraanmu. Farfuq maka kasihinilah, farfuq maka kasihinilah, biha dengan nafsu, dengan badanmu. Wala buddha, wala buddha, wa dan la buddha, wajib, harus, li talibil ilmi, li kepada talibil ilmi, para penuntut ilmu, li talibi kepada orang yang mencari al-ilmi, ilmu, penuntut ilmu, min dari al-himmati, punya cita-cita, al-aliyati yang mulia atau yang tinggi. Maka sebagai setiap pelajar harus punya cita-cita yang tinggi. Fil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Fa innal mar'a, fa maka inna sesungguhnya, al mar'a seseorang, yatiru dia akan bisa terbang, bihimmatihi, bihimmatihi dengan cita-citanya. Pokoknya cari cita-cita yang setinggi langit. Jangan cita-cita pengen jadi apa, ketua RT. Ya udah mentok ketua RT itu. Cita menjadi ulama, ya paling enggak, kalau enggak cita-cita yang sampai ke jadi ulama, paling enggak jadi ustaz. Tinggi sekali ya. Jadi akan membuat semangat kita untuk terus belajar. Karena apa? Cita-cita itu menjadi motivasi, menjadi spirit, menjadi sugesti, kekuatan yang akan membangun diri kita untuk meraih mimpi itu, sehingga kita semangat. Contoh misalnya ada seorang yang ingin menjadi dokter, dia sampai pelajari tentang sesuatu yang berkaitan dengan apa sih yang bisa
menjadi sukses dalam menempuh di bidang kedokteran itu. Dia tanya ke sana kemari, konsultasi dengan para dokter, kemudian minta dibimbing. Tidak hanya puas dengan ilmu yang didapat di dalam perkuliahannya, dia belajar dengan materi-materi yang bisa mendapatkan dan bisa menjadikan dia semakin paham. Sehingga akan terwujud cita-cita itu karena ada kesungguhan, kemauan yang kuat dalam hatinya. Nah ini pun begitu, menjadi penghafal Quran gak bisa leha-leha. Nanti deh ngapalnya besok pagi aja deh, malam ini dibuat santai, sudah. Maka akan kehilangan satu lembar satu malam itu. Besok juga gitu, nanti aja besok ngapalnya deh, sesuai. Ketika kita punya kesempatan, jangan pernah kita kemudian lewatkan. Karena apa? Kesempatan itu gak akan terulang kembali. Ya anak-anakku, begitu kita punya waktu, langsung laksanakan dan kerjakan saat itu. Kalau enggak, maka tergilas dengan waktu itu. Al waktu kasayr. Yang mengatakan waktu seperti pedang kasayr. Allati maudut la yarji'u. Ketika waktu itu sudah lewat, maka enggak akan pernah kembali lagi. Yaumul fata laisa bi marratin fatakhidhu bi ahsani. Maka gunakan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, karena tidak akan pernah kembali lagi untuk bisa menggunakan waktu yang sudah kita tinggalkan. Nabi juga begitu, Jom. Dengan cita-cita itu dari kecil sudah tertanam dalam mimpi kita, keinginan kita. Besok ingin menjadi seperti ini, menjadi seperti ini. Jadi tertata. Setelah belajar menghafal Quran, nanti belajar kitab, setelah belajar kitab nanti kuliah, setelah kuliah nanti. Jadi ibaratnya jalan itu, kita mau bepergian itu sudah punya agenda, mau kemana. Jangan sampai kita mau pergi tapi nggak tahu, ditanya mau kemana, nggak tahu, jalan aja. Paham Jo? Cita-cita itu ibarat kita pergi tapi sudah mempersiapkan jalannya. Karena ada orang yang punya jalan terus, tapi ditanya mau kemana, nggak tahu, ngikutin aja langkah kemana arahnya. Nah kita harus jelas. Jadi apa? Ini jadi penghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, penghafal Al-Quran. Nanti akan membuat pondok pesantren penghafal Al-Quran, sehingga akan lahir dari pesantren itu para penghafal Al-Quran yang berakhlak Al-Quran. Akan buka cabang lagi penghafal Quran pesantren. Tidak hanya pesantren penghafal Quran, mudah-mudahan kita punya kampung para penghafal Al-Quran. Itu harus mulai dari sekarang. Tanamkan dalam diri kita cita-cita setinggi-tingginya, supaya menjadi sugesti, spirit untuk meraih mimpi dan cita-cita itu. Fa innal mar'a, fa maka inna sungguhnya al mar'a, seseorang yatiru, dia akan mampu terbang, bihimmati dengan cita-citanya, katoiri seperti burung, yatiru yang terbang, bijanahaihi bi dengan janahaihi kedua sayapnya. Qala berkata Abu Thayyib, ala qadri ahadil azmi ta'til azaim wa ta'til alal qadril karim al makarim. Artinya alal qadri,
ala atas, al-qadri kedudukan seseorang, kemuliaan seseorang, takdir seseorang. Karena ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sekali-kali tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu berusaha berupaya untuk bisa menjadikan dirinya lebih baik, lebih baik, lebih baik. Maka Allah yang memutuskannya. Ikhtiar wajib. Ya, tawakal setelah ikhtiar itu. Jangan tawakal sebelum ikhtiar. Terserah deh, mau jadi apa terserah Allah. Namanya gak ikhtiar, gak ada usaha, gak ada upaya. Ahlil azmi, ahli al-azmi, tujuan atau cita-citanya. Ta'ti akan datang, akan tiba, al-azaimu al-azaimu, cita-cita itu. Wa ta'ti, wa dan ta'ti akan tiba, ala atas qadri, kemuliaan, derajat, kedudukan, al-karimi yang mulia, al-makarimu, dengan kemuliaan cita-citanya. Kedudukan seseorang itu tergantung menurut cita-citanya. Kemuliaan akan tergapai oleh seseorang kalau cita-citanya tinggi dan mulia. Allahu Akbar. Wa ta'zumu, wa dan ta'zumu, keagungan atau pangkat yang tinggi. Fi aini shogir, fi pada aini pandangan as-shogiri yang kecil, sigoruha karena kecilnya. Sigoruha karena kecilnya. Wa tasguru, dan akan kecil, fi pada aini pandangan al-azimi, sesuatu yang besar, al-azaimu, yaitu ketinggian atau kebesaran jiwa. Al-azaimu, kebesaran jiwa. Sebaliknya, pangkat yang tinggi akan terasa berat meraihnya bagi orang-orang yang berjiwa kecil. Diulang, wa ta'dumu fi aini shogiri sigoruha. Artinya pangkat yang tinggi akan terasa berat meraihnya bagi orang-orang yang berjiwa kecil. Bisa enggak ya? Kayaknya enggak bisa deh. Sudah melempem duluan, sudah pesimis duluan. Bisa enggak yang hafal Quran begini, tebalnya begini, 114 surat, 30 juz, mampu enggak ya kira-kira? Terus yang ada pikirannya adalah kira-kira mampu. Semua bisa tercapai, terwujud, asal ada kemauan, ada kesungguhan. Enggak ada yang tidak mungkin kalau sudah menghendaki. Apalagi sudah kalian dipilih oleh Allah, tempatnya, ya gurunya, caranya, semua enggak ada yang kebetulan. Ini adalah hadiah Allah terindah untuk kita. Allah pilihkan untuk dijadikan keluarganya. Was-saghiru fi 'ainil 'azimul 'adhaim. Tapi orang yang berjiwa besar, setinggi pun sebuah kedudukan, dianggap kecil dan ringan. Dianggap kecil dan ringan. Baik, sampai situ aja dulu. Karena putri belum pada datangnya. Kita lanjut dengan alalanya. Allah